Artinya apa? Untuk itu segitu banyaknya urusan kita, Bapak Ibu. Tengoklah hari ini saja. Mungkin ada pikiran-pikiran kita, urusan kita masing-masing. Perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa Nabi Musa alaihissalam ini, wa yassir li amri, permudah urusan. Bapak Ibu hadirin, ada urusan itu sangat mudah Bapak Ibu. Tapi tidak bermain Allah di sana Bapak, tidak sungguh sulitnya urusan itu. Dia orang Bapak Ibu nak tanggung mudahnya urusan itu, tapi dia awak nak tanggung payahnya urusan itu Bapak Ibu. Sulit sekali urusan itu. Kenapa? Seperti itulah adanya Bapak Ibu. Jadi untuk itu haruslah kita berdoa kepada Allah supaya Nabi Musa alaihissalam itu Bapak Ibu berdoa kepada Allah, apa katanya? Wa yasdi amri, ya Allah permudah urusanku. Kalau Allah mudahkan urusan itu Bapak Ibu, sesulit apapun urusan itu menjadi sangat mudah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamal Qur'an khalaqal insan alamal bayan wasamsu wal qamaru yusban. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Shadaqallahu azim. Allah menginginkan kita keluar daripada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Allah menginginkan kita keluar dari dosa-dosa dan menuai pahala sebanyak-banyaknya. Allah menginginkan kita terhindar dari neraka, dan Allah menginginkan kita masuk surga. Mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi yang berbahagia ini, itu semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin la tufsuha, tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Kalau kita tak mungkin menghitung nikmat Allah itu, rasakanlah hari ini, pagi ini, kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Rasakan itu nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Syukuri sehingga kita betul-betul merasa Allah itu ada dengan kita, Allah bersama kita, sehingga gerak dan langkah kita itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada misal kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lihat sebentar surat Toha surat 20 ayat 25 dan seterusnya. Kemarin ini pernah kami sampaikan Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam berangkat, diperintahkan Allah pulang ke kampungnya dari Madian ke negeri Mesir, dan sampai di sana, sampai di lembah Tuha itu Allah memberikan wahyu-wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Terkait wahyu itu, inilah mungkin apa perintah Allah kepada Nabi Musa sesudah itu. Perintahnya adalah bagaimana menyampaikan risalah agama Allah ini, agama Tauhid itu kepada Fir'aun. Dan waktu itulah Nabi berdoa, dan doa ini hampir semua kita pahami, dan hampir semua khatib-khatib pembicara menyebut doa ini. Pertama di ayat 25 Allah katakan, Rabbis rahli sadri. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkan dadaku. Ya Rabb itu pendidik, Rabb itu penjaga, Rabb itu pemelihara. Dia berdoa kepada orang yang mendidiknya. Orang Rabb itu orang yang memeliharanya. Apa doa Nabi Musa alaihissalam? Yaitu Rabbis rahli sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkan dadaku.
Kaum mukminin, lapangkan dada ini Al-Mufassir mengatakan apa makna daripada lapangkan dada itu? Pertama, lapangkan dada itu, dalam dada itu ada qalbun, namanya hati. Hati ini kalau sempit tidak baik kaum mukminin. Pertama, lapangkan dada itu maksudnya ya, beri kami pengetahuan. Dengan pengetahuan itu lapang dada kita. Beri kami wawasan. Beri kami wawasan. Itu makna yang pertama. Beri kami pengetahuan, akal pikiran yang cerdas, kemudian beri kami pengetahuan. Itu makna kalbun yang pertama itu. Kemudian yang kedua, lapangkan dada itu jernihkan hatiku. Jernihkan hatiku. Kemudian luruskan niatku. Kamu ini kenapa dalam hidup ini kita kadang-kadang tersalah dalam hidup ini? Pertama, wawasan kita tidak ada. Pengalaman kita tidak ada. Kemudian tidak jernih hati kita itu, tidak jernih hati kita itu, kemudian tidak lurus niat kita itu. Kalau itu semua kita dapatkan, baru kita sebagai manusia yang baik, Bapak Ibu. Ada yang hati sempit itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, sempit. Misalnya ada kolam, kita jatuhkan batu ke kolam itu langsung memercik airnya. Itu dada orang itu sempit, Bapak Ibu. Tetapi kapan dada itu yang lapang itu, Bapak Ibu? Misalnya samudra luas itu dijatuhkan batu seperti tidak ada riak di sana. Itulah kehidupan ini, Bapak Ibu. Ya, itu yang kita rasakan baik dalam pribadi kita, dalam kantor kita, terutama tentu di rumah tangga kita. Bapak Ibu, istri inginkan menjadi istri yang soleha. Suami menjadi suami yang terbaik bagi istrinya, Bapak Ibu. Tetapi dalam kehidupan kita, baik bertambah usia perkawinan kita, Bapak Ibu, ada persoalan-persoalan kita. Persoalan baik diri sendiri, seorang istri yang mengurus rumah tangganya, Bapak Ibu, mengurus rumah tangganya. Kemudian setelah mengurus rumah tangganya, artinya apa? Rumah tangga itu ada di sana suami, ada di sana anak, Bapak Ibu. Dia berusaha sebaik mungkin mengurus itu semuanya. Tetapi kadang-kadang, Bapak Ibu, dada ini sempit. Dada ini payah, Bapak Ibu. Urusan-urusan itu terlalu banyak. Tapi dia menginginkan menjadi istri yang baik itu. Itulah kita berdoa kepada Allah, Rabbi sadri, ya lapangkan dadaku ya Allah. Seorang suami juga, Bapak Ibu, dia ingin menjadi suami yang baik. Dia berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, menjadi gemang suami yang terbaik untuk istrinya, Bapak Ibu. Tetapi dalam kehidupan kenyataan, dalam kehidupan itu, Bapak Ibu, dia telah berusaha, tapi ada juga kesalahan-kesalahan. Yang kesalahan-kesalahan itu, Bapak Ibu, memang membuat ya kena sempitnya dada ini, Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya, Bapak Ibu, tak mungkin seorang istri tidak bersalah, tidak mungkin seorang suami tidak bersalah. Itu Allah mengatakan, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun. Cepat kita, Bapak Ibu, minta maaf kepada istri kita, minta maaf kepada suami kita, dan di sanalah letak ampunan Allah. Dan kalimat Ghafurur Rahim dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu, tidak satu, puluhan banyaknya. Kenapa? Karena Allah tahu sifat-sifat manusia ini, Bapak Ibu, ada kesalahan-kesalahan yang baik sengaja atau tidak sengaja yang terlakukan di manusia karena mengsempitnya dada ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, bukti sempit dada itu seperti kami katakan tadi, ada kolam, kita buang batu ke kolam itu langsung memercik sekali air itu. Tapi kalau hati itu lapang seperti samudra luas, dibuang batu sana tidak memercik air sama sekali. Itu yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa Nabi Musa? Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkan dadaku. Kemudian apa kata Nabi Musa sesudah itu? Karena terkait dengan perintah untuk menyampaikan tauhid agama Allah kepada Fir'aun, wa yasri li amri. Dan Musa berkata, ya Tuhanku, ya, dan mudahkanlah untukku urusanku. Bapak Ibu hadirin Allah, untuk kita misalnya ya dalam kehidupan kita juga baiklah kita bicara tentang kehidupan rumah tangga, Bapak Ibu, banyak sekali lah urusan kita. Kadang-kadang ada orang tua mengatakan, Bapak Ibu, kapan selesai urusan itu? Lama lipik si tangan amang itulah baru selesai. Lama meninggal baru selesai. Udah urusan kau dah habis-habis. Urusan anak, Bapak Ibu, yang urusan pekerjaan anak, urusan sekolah anak.
kemudian urusan menantu, urusan bagaimana pula dalam keluarga menantu itu, semuanya menjadi pikiran bagi kita Bapak Ibu. Ada orang mengatakan bila habis urusan itu lah balik setangan baru habis urusan itu. Artinya apa? Untuk itu segitu banyaknya urusan kita, Bapak Ibu. Tengok ke hari ini saja, mungkin ada pikiran-pikiran kita, urusan kita masing-masing. Perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti doa Nabi Musa alaihissalam ni, wa yassir li amri, permudah urusan. Bapak Ibu hadirin, ada urusan itu sangat mudah Bapak Ibu, tapi tidak bermain Allah di sana Bapak Ibu, tidak sungguh sulitnya urusan itu. Dia orang Bapak Ibu nak tanggung mudahnya urusan itu, tapi dia awak nak tanggung payahnya urusan itu Bapak Ibu. Sulit sekali urusan itu. Kenapa? Seperti itulah adanya Bapak Ibu. Jadi untuk itu haruslah kita berdoa kepada Allah seperti Nabi Musa alaihissalam itu Bapak Ibu berdoa kepada Allah, apa katanya? Wa yasdi amri, ya Allah permudah urusanku. Kalau Allah mudahkan urusan itu Bapak Ibu, sesulit apapun urusan itu menjadi sangat mudah, sangat enteng kita melaksanakannya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak demikian, kecil apa urusan itu terasa beban yang sangat berat bagi diri kita Bapak Ibu. Untuk itu kita perlu berdoa kepada Allah seperti doa Nabi Musa itu, wa yassir li amri, ya Allah permudah urusanku. Dengan kita berdoa pagi-pagi Bapak Ibu, kita berjalan, ya Allah yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Allah bermain dengan kita, Allah bersama kita Bapak Ibu ya. Insyaallah apapun urusan kita teratasi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi Musa mengatakan Rabbi salli wa sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Apa kata Nabi Musa? Agar mereka mengerti perkataanku. Di ayat 27-nya Bapak Ibu, Nabi mengatakan dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Nah itu artinya wahlul 'uqdatam min lisani. Ada Bapak Ibu ya, orang mengatakan Nabi Musa ini kaku lidahnya. Kenapa? Ya, dalam Al-Mufasir mengatakan Bapak Ibu, kalau dia berada bersama Fir'aun ya, waktu itu ditariknya jenggot Fir'aun dan Fir'aun itu marah besar waktu itu. Aisyah tampil istri Fir'aun, dikatakannya dia anak kecil baru, tidak usahlah marahkan betul Nabi Musa ini kepada Fir'aun. Kemudian taruhlah ada bara api satu, korma satu. Ya, coba Musa ini berjalan, dia kecil, tidak tahu dia, kata Aisyah kepada Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dilepaskan, ya malaikat mainkan waktu itu. Nabi Musa tak kalah mengambil korma, kemudian dipindahkan tangannya ke api dan dimasukkan ke lidahnya sehingga itu kalu lidahnya itu. Tetapi sebagian Abu Basir mengatakan Bapak Ibu tidak demikian. Kok berat sekali cobaan Nabi Musa sampai besar seperti itu? Adina Abu Basir juga mengatakan Bapak Ibu, kenapa kalu lidah Nabi Musa itu? Nabi Musa itu hidup dalam istana. Itu istana bahasanya bahasa orang Mesir, sedangkan di luar istana bahasanya bahasa Yahudi itu bahasa Ibrani. Jadi Nabi Musa tidak pas dengan bahasa Ibrani ini. Itu sebagian mufassir mengatakan untuk wawasan kita saja Bapak Ibu ya. Di sini apa kata Allah? Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidah. Bapak Ibu, ada persoalan dalam kita Bapak Ibu, keseharian kita Bapak Ibu. Nah, wak kecil itu jalisin ya, jelas yang akan kita katakan itu. Tetapi lidah kita itu terpeleset mengecek, tidak pandai wak mengecek jalih itu. Kalau wak kecil itu Bapak Ibu, orang yang pandai berbicara itu Bapak Ibu ya, berat pembicaraannya, berat muatan bicaranya itu, tetapi lidahnya enteng saja mengatakan Bapak Ibu, mudah saja memberikan contoh, paham orang sekali Bapak Ibu. Itu kalau orang-orang yang pandai itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu dalam hidup ini, perkataan ini, bagaimana cara kita berbicara ini, baik kepada orang tua, baik kepada anak, baik kepada suami, baik kepada istri. Kadang-kadang masalah perkataan saja Bapak Ibu, nyuka sampai itu saja, tapi lain tadangannya. Misalnya Bapak Ibu, seorang istri mengatakan batal ambil taruh sudah datang. Malam misalnya Bapak Ibu, kenapa lambat malam taruh sudah datang pulang? Ada orang macam banyak kalau di luar dah sehingga datang beda Bapak Ibu ya, beda seperti itu yang kedengaran oleh suami. Berat Bapak Ibu, orang mengatakan jadi wahlul 'uqdatam min lisani, tidak apa-apa kita berdoa kepada Allah ya, mudahkan aku bicara ya Allah, mudahkan bicara. Jadi orang yang hebat bicara itu
berat muatan bicaranya, berat yang akan disampaikannya, tapi sangat mudah dia mengatakan. Untuk itu kita berdoa kepada Allah seperti dari doa Nabi Musa ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani. Kemudian yang ayat 28-nya, yafqaul qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Itu yang kami katakan tadi Bapak Ibu. Nak, ada wak sakit saya mengecek nak mengerti orang sekali. Ada wak lah panjang-panjang mengecek tidak paham orang. Sakit saya wak mengecek orang pandai mengecek itu Bapak Ibu mengerti orang sekali. Duduk persoalan ini sekali. Tapi orang tidak pandai itu malah banyak yang mengecek tidak mengerti orang. Malah sasik orang baik. Itu perlu kita berdoa kepada Allah ya, yafqaul qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Sebab Bapak Ibu, Nabi Musa alaihissalam ini misinya dalam menyampaikan risalah Allah. Kalau salah-salahnya itu pun tidak mengerti, itu payah jadinya agama tauhid yang akan disampaikan. Begitu juga kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu ya, ayat 29-nya Allah katakan waj'alli waziran min ahli ya, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Jadi Bapak Ibu, dalam kaidah bahasa Bapak Ibu ya, di si wajali wazir. Wazir itu artinya dalam kaidah wazir itu dari kata wizir yang artinya berat Bapak Ibu. Jadi sekarang menteri itu Bapak Ibu dalam kaidah bahasa artinya wazir. Pembantu itu wazir itu artinya berat urusannya. Jadi tak kala kita misalnya mencari waj'alli waziratan min ahli, itu maknanya adalah dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Artinya apa? Dalam kita berjuang itu Bapak Ibu kadang-kadang tidak bisa kita sendirian, perlu bantuan. Dan perlu bantuan itu Bapak Ibu orang-orang yang betul paham dengan perjuangan kita. So gini Bapak Ibu, itu makanya Bapak Ibu ya, makanya seorang dalam rumah tangga suami istri Bapak Ibu satu misi dia. Satu misi. Kenapa Bapak Ibu kadang-kadang ada masalah-masalah dalam rumah tangga itu Bapak Ibu? Karena memang tidak satu misi. Tidak satu misi Bapak Ibu. Dia katakan dia satu misi, tapi caranya berbeda-beda. Untuk memasakkan satu misi itu Bu, perlu ya. Di sini Allah katakan waj'alli waziratan min ahli, itu pembantu yang sangat kuat. Artinya apa? Orang dekat yang sangat kuat dengan kita. Tak kala orang dekat yang kuat dengan kita Bapak Ibu, selesai semua urusan kita. Jadi kita mohonlah kepada Allah Bapak Ibu dalam hidup ini Allah berikan untuk anak-anak kita pasangan-pasangan yang baik, yang betul-betul orang yang bersatu dengan anak-anak kita, sehingga di ujung-ujung kehidupan kita ini yang adanya kebahagiaan Bapak Ibu. Mungkin itu sajalah pengajian kita pada pagi ini. Doa Nabi Musa ini Bapak Ibu kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita, dan sangat penting untuk hidup dan kehidupan kita. Itu saja, banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.